bahwasannya memang isu itu sudah sempat disebarkan di media sosial. Tapi ini bukan hal baru, 2 tahun lalu juga dilakukan hal yang sama. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton, di pemerintah desa Bonetiro dan Bonetiro Barat. Ini yang perlu saya sampaikan kepada halayak ya, kepada publik, bahwa Pulau Pende ini sangat cantik sekali. Di sini ada pasir putih, lautnya tenang, kemudian juga ada lumba-lumba, ikan paus, ikan hiu juga yang bisa diajak bermain. Dan view-nya sangat menarik sekali, tempatnya juga berada di beberapa pulau kecil, termasuk ada danau di bagian depan ini, ada danau. Sebuah pulau kembali dijual. Kali ini penjualan melalui sebuah situs jual beli online. Dalam situs tersebut terlihat dipajang foto serta deskripsi Pulau Pendek secara lengkap. Di dalam situs terpampang harga Pulau Pendek, yaitu Rp36.500 per meter persegi. Warga dan pemerintah desa setempat kaget melihat situs tersebut. Salah satunya Lahasa. Dirinya adalah satu-satunya warga yang bermukim di Pulau Pendek ini. Sampai hari ini saya belum pernah dengar dan belum pernah tahu bahwa itu pulau ini akan mau dijual. Berarti kalau seperti itu modelnya kan berarti ada pihak kedua yang mau jual ini pulau. Seperti itu. Bapak satu-satunya yang tinggal di pulau ini? Saya sendiri dari pulau ini. Dan memang pulau ini kan awalnya ini kampung orang banyak dari Wakalambe, termasuk Bonetiro itu, Unsume sana, Lombe, Pulau Makassar, itu pemberontakan gerombolan tahun 58 itu sampai terpencar dan sampai 59. Sementara pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara langsung melakukan pengecekan terhadap kepemilikan Pulau Pendek tersebut melalui pemerintah kecamatan dan desa setempat. Jadi berkaitan dengan respon pemerintah, tentunya kita harus mengecek dulu kepemilikannya mereka. Alas haknya sejauh mana dia menguasai tempat itu. Ya, kita belum tahu bagaimana, apakah punya sertifikat ataupun misalnya tanah turun-temurun dari mana ataupun tanah adat yang bagaimana sistem pengelolaannya. Gitu. Tapi nanti kami akan segera koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan desa bagaimana status daripada lahan di sana. Selain itu, Polres Buton juga mulai mengusut dugaan penjualan Pulau Pendek tersebut. Polisi sudah mulai melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pengiklan penjualan pulau tersebut. Polres menurunkan tim kepolisian sektor setempat untuk melacak lewat informasi langsung di tengah masyarakat. Sejauh ini dari tim kami sudah turun. Kami mendengar memang ada informasi demikian. Namun untuk laporan pengaduan atau laporan polisi belum ada yang melaporkan, belum ada yang merasa dirugikan untuk melaporkan. Namun kita proaktif, kita bagi menjadi 2 tim. Khusus tim yang berada di wilayah kecamatan atau di polsek itu dia mendalami atau melidik ke arah pemerintah desa yang ada di sana, pemerintah desa. Apakah benar dari pihak pemerintah desa tahu atau tidak ada iklan seperti itu. Kemudian tim yang kedua adalah tim reserse yang ada di Polres, itu khusus untuk melakukan profiling terhadap akun yang mengupload atau mengiklankan iklan tersebut. Namun sudah ada informasi awal bahwa kepemilikan tanah itu rupanya adalah dulunya riwayatnya adalah dari tanah adat sejak Kesultanan Buton dulu, sehingga keberadaan sertifikat ini mungkin dikuasakan entah ke dinas pariwisata atau pemerintah desa. Sedang kita dalami. Polres Buton saat ini tengah mendapat informasi terkait status Pulau Pendek yang merupakan tanah adat.